Ini adalah sekolah menengah Gute. Kelas terkenal yang secara konsisten berada di peringkat terbawah sekolah. Orang-orang memberi julukan kelas pembunuh guru. Tampak pagi-pagi, ada seorang guru wanita yang tidak tahan dengan tekanan. Sangat kesal oleh para siswa sehingga dia melompat bunuh diri. Meski tidak mati, tapi juga harus pergi ke rumah sakit. Yang tidak mereka ketahui adalah, hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Karena hari ini guru baru bahkan lebih buruk dari mereka. Guru yang penuh kebencian. Nama pria ini adalah Zeki. Ditangkap 13 bulan lalu karena merampok bank. Setelah dia keluar dari penjara, dia pergi mencari temannya, untuk mendapatkan kembali sejumlah besar uang, yang dikubur di lokasi konstruksi. 13 bulan telah berlalu. Sebuah gimnasium sekolah telah dibangun di ruang terbuka. Sangat putus asa, dia punya ide yang berani. Pergi ke sekolah ini untuk melamar sebagai guru. Dengan begitu dia bisa terang-terangan menemukan uangnya lagi. Tapi seorang gangster ingin menjadi guru. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Zeki mengetahuinya sambil menunggu wawancara. Ada banyak pelamar di sini. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan pesaing ini. Zeki berdiri, menyelinap ke dinding. Dia menekan tombol alarm. Mendengar bel alarm, kandidat lain bergegas pergi. Saat ini kepala sekolah memanggil kandidat untuk diwawancarai. Zeki menyalahkan satu dari siswa. Siswa itu mengatakan bahwa ibu kepala sekolah. Aku bersumpah, dia melakukannya. Kepala sekolah memarahi siswa itu. Kepala sekolah melihat bahwa hanya ada satu orang untuk melamar. Tidak ada pilihan. Jadi dia menerimanya juga. Zeki yang belum tamat SMP. Menjadi guru sekolah menengah. Kepala sekolah memintanya untuk memberikan sertifikat kelulusan. Zeki tidak memilikinya. Hanya bisa mencuri lagi. Dia membidik satu. Dengan trik mudah pada guru naif bernama Lisi. Dengan ketampanannya sendiri. Hanya memintanya untuk minum di malam hari. Kemudian menunggu kesempatan untuk memberikan obat dalam anggur. Tunggu sementara Lisi tertidur lelap. Zeki menemukan sertifikatnya. Merubah dengan namanya dan mencetaknya. Menjadi sertifikatnya. Keesokan harinya, Zeki memakai kacamata. Berpura-pura terlihat pandai. Tapi semua kata dan tindakan hanya butuh beberapa menit. Untuk mengekspos identitasnya sebagai gangster. Menemukan seorang siswa yang dengan sengaja memblokir pintu dan memprovokasi. Dan mengusirnya. Tidak pernah melihat mereka sebagai seorang anak. Jika dia tidak sarapan, segera mengambil burger siswanya. Guru lain sibuk dengan rapat. Dia sibuk membawa bir, dituang ke dalam karton susu. Karena guru wanita yang melompat sebelumnya dikirim ke RS. Tidak ada guru yang mengajar kelas khusus itu. Tanpa komentar apapun, kepala sekolah menunjuk Lisi. Para siswa menemukan bahwa Lisi mudah diganggu. Akhir bisa dibayangkan, dia mengambil kapur dan bersiap-siap untuk memulai kelas. Kapur menjadi sangat lengket. Dia menyalakan keran dan ingin mencuci tangan. Tapi basah kuyup, menyeka wajahnya dengan handuk di sebelahnya. Tapi semakin dia menyeka semakin hitam wajahnya. Ingin melarikan diri dari kelas. Tapi pegangannya penuh tumpukan kotoran. Itu benar-benar meruntuhkan Lisi. Dengan cepat dia menemukan sertifikat palsu Zeki. Jadi dia menggunakan rahasia itu. Mengancam Zeki untuk mengubah kelas untuknya. Kepala sekolah setuju tanpa mengatakan apa-apa. Jadi, seorang preman veteran menjadi wali kelas. Zeki dulunya gelandangan, tapi sekarang dia secara tidak sengaja menjadi guru wali kelas dari kelas pembunuh guru. Zeki menyatakan bahwa dia tidak menempatkan siswa di matanya. Tapi dia tidak menyangka, pada awalnya, Zeki dicabik-cabik oleh siswa seperti guru lainnya. Ketika dia membuka lemari dan meraih sesuatu. Ada jebakan di sana. Dia disiram dengan sebungkus lendir menjijikkan. Ketika akan berdiri, begitu dia duduk, pantatnya menempel di kursi. Sangat sulit untuk melepas kursi. Dia ingin pulang dan berganti pakaian. Ternyata masih ada jebakan di dalam mobil. Menjadi manusia burung dalam sekejap. Jebakan para siswa membuat Zeki marah. Dia tidak pernah digoda seperti itu sebelumnya. Keesokan harinya, Zeki mengambil senjata rahasia untuk membalas dendam. Berjalan ke dalam kelas. Para siswa masih tidak menaruh perhatian padanya. Ada juga beberapa siswa yang membolos. Zeki menoleh ke balkon. Dia mengeluarkan pistol paintball untuk menargetkan siswa yang membolos dan menembaknya. Hei, ini adalah merek terkenal.
Bagaimana cara mencucinya? Dengan cepat siswa yang bajunya menempel warna-warni didorong kembali ke kelas. Pelajaran selanjutnya adalah kelas renang Zeki. Gadis dengan riasan tidak ingin masuk ke air. Zeki langsung memeluknya dan melemparkannya ke dalam air. Anak laki-laki yang ingin melawannya, dia segera memberinya pelajaran. Para siswa mengancam akan memberitahu ayahnya selama mereka patuh di kelas. Menunggu bel keluar kelas berbunyi. Ia tidak peduli mereka belajar atau tidak. Sore ini, saat Deki sedang menggali, secara tidak sengaja menggali kotak rahasia yang telah dikubur Lisi. Membukanya dan melihat bahwa itu semua rahasia kecil Lisi dari masa sekolah. Dia menyukai anak laki-laki yang cantik, tetapi tidak berani mengaku. Gara-gara jerawat di wajahnya, khawatir sampai mati dan lain-lain. Zeki melihat dan tertawa pada awalnya. Tapi dia tidak akan bisa tertawa lagi. Karena itu mengingatkannya hari-hari sekolahnya sendiri. Dia juga ingin menjadi murid yang baik. Tapi hanya karena kritikan guru melukai harga dirinya. Karena itu, Zeki mulai nakal. Akhirnya masuk penjara. Memikirkannya di sini, hati nuraninya bangun. Jika siswa sendiri tidak berubah, masa depan mereka akan jadi kesalahannya. Saya mendengar bahwa beberapa siswa ingin menjadi kecanduan. Zeki memutuskan untuk mengambil seluruh kelas pergi ke tempat. Biarkan mereka melihat kehidupan seorang pecandu. Memasuki kamar, baunya tidak enak di sini. Kecoa raksasa ada di mana-mana. Semua siswa merasa mual. Awalnya mereka berpikir, itu keren untuk menjadi seorang pecandu. Saat ini, semua pikiran itu diberhentikan. Itu tidak cukup. Apakah dia bisa mengetahui kekuatan siswa? Dia mendeteksi seorang siswa. Siswa itu sangat berbakat dalam akting, dan mendorongnya untuk bergabung dengan grup teater. Memang dia tidak hanya dipilih, juga menjadi pemeran pria nomor 1. Memenangkan tempat kedua di Drama Award. Zeki merubah gadis dengan nilai yang terendah di kelas. Dia membuatnya mengubah cara berpikir. Saya sangat optimis tentang Anda. Anda adalah siswa yang paling menjanjikan di kelas. Bakat sepertimu, hanya sekali dalam 10 tahun. Gadis itu bersemangat dan bertekad meneliti isu-isu ilmiah mutakhir umat manusia. Sejak saat itu dia tidak pernah berhenti belajar. Akhirnya dia menciptakan alat rias sepenuhnya otomatis. Menjadi kebanggaan guru. Karena mendidik tidak sesuai aturan, dia menjadi guru favorit siswa. Dia menang dengan suara yang banyak. Judulnya, Guru Terkeren. Di sisi lain, Lisi bahkan tidak mendapatkan nominasi. Ini membuat Lisi sangat sedih. Ia memberitahunya ingin bergabung dengan grup siswa ini. Dia punya cara, di bawah kepemimpinan 2 guru. Semua siswa di kelasnya dengan Lisi diam-diam pergi ke grafiti kereta. Melihat grafiti keren dari guru Lisi, siswa merasa bahwa Lisi tidak begitu kaku. Pada hari kedua, Lisi bukannya Zeki mengajar para siswa. Para siswa juga bersedia menyambutnya. Selama kelas, mereka juga mengangkat tangan secara aktif, sangat kooperatif. Ini membuatnya penuh percaya diri. Tapi Lisi dan Zeki, hubungan antara keduanya semakin dekat. Bahkan ibu Lisi datang ke rumahnya untuk mendesaknya menikah. Dia berpura-pura menjadi pacar Lisi dengan akting yang realistis. Ibu Lisi tertipu. Tapi ketika Lisi mengaku padanya, dia menolaknya. Karena dia tahu, tujuannya adalah untuk menggali uang dalam jumlah besar itu. Jika Lisi tahu yang sebenarnya, dia telah menjadi orang berdosa. Dengan cepat ia menggali terowongan hari demi hari. Zeki akhirnya menemukan uangnya, tapi tidak senang. Karena itu berarti, karir gurunya akan segera berakhir. Bekerja di sini mudah dan menyenangkan. Bisa juga mencari jajanan siswa. Dia menyukai kehidupan seperti ini. Tapi yang terpenting sekarang adalah untuk mengisi terowongan. Namun, terowongan itu digali terlalu dekat dengan tanah. Di kelas pendidikan jasmani, seorang gadis gemuk secara langsung membuat lubang di tanah. Lubang muncul di depan Lisi. Dia merangkak di sepanjang terowongan. Dia baru saja memergoki Zeki yang mengisi lubang. Zeki takut Lisi akan melapor ke polisi. Katakan yang sebenarnya dengan segera. Tapi Lisi sangat marah, tidak mau mendengarkan penjelasannya. Zeki juga karena tidak ada wajah yang tersisa di sekolah, harus mengundurkan diri dan pergi. Keesokan harinya ketika Lisi pergi ke sekolah, semua siswa menemukannya. Mereka berharap dia bisa membujuk Zeki.
kembali menjadi guru. Tapi Lisi benar-benar kecewa dengan Zeki. Setelah sampai di kelas, para siswa mengatakan Zeki membiarkan mereka masing-masing menemukan gambar yang menginspirasi Anda. Dan gambar inspirasi Zeki itu sebenarnya foto Lisi. Saat ini, teman Zeki juga mencari Lisi dan memberinya surat. Ternyata itu, dalam karir mengajar yang dipaksakan ini, Zeki benci kehidupan jalanan. Juga karena dia bertemu murid yang lucu dan Lisi membuatnya ingin mengubah dirinya sendiri kembali hidup. Dia tidak menyimpan uang untuk dirinya sendiri, tapi digunakan untuk membangun gym sekolah. Ini membuat Lisi sangat tersentuh. Namun, Zeki saat ini bertemu dengan seorang kenalan lama. Dia menghasut Zeki untuk merampok bank. Para siswa yang lewat mengenalinya, memanggilnya kembali ke kelas. Zeki berpikir lama, tapi dia melihat keluar jendela mobil. Kereta sebelumnya penuh grafiti, baru saja ia lewati. Sekarang Zeki punya jawaban untuk dirinya sendiri. Itu untuk terus kembali menjadi guru. Dia turun dari mobil, dan membawa siswa pergi. Saat menyeberang jalan, dia juga melindungi murid-muridnya. Dan para siswa juga percaya, mengambil tangannya. Akhirnya Zeki menemukan Lisi. Keduanya saling berpelukan. Karena para siswa dari kelas pembunuh guru, peningkatan kinerja yang signifikan. Kepala sekolah tidak segan-segan menyontek, membantu Zeki memalsukan kualifikasi akademik, mengubahnya menjadi guru resmi sekolah menengah Goethe. Pendidikan Zeki, pada awalnya itu adalah kekerasan terhadap kekerasan. Kemudian ia menukar ketulusan mereka dengan ketulusan. Esensi pendidikan tidak lebih dari satu awan mendorong awan lain, satu jiwa membangunkan jiwa lain. Tidak ada siswa yang tidak bisa belajar dengan baik, hanya guru yang tidak bisa mengajar.